Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'd. Baik, soleh dan solihah yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa kabarnya teman-teman semua ya? Setelah beberapa pekan kita libur ya, maka mulai saat ini kita kembali belajar lagi ya, walaupun masih melalui via online ya. Mudah-mudahan soleh dan solihah tetap semangat ya, soleh solihat dalam keadaan sehat walafiat, amin ya robbal alamin. Nah, pada pertemuan pertama ini ya, kita akan mempelajari, yaitu pelajaran yang pertama dalam mata pelajaran PAI atau Pendidikan Agama Islam, masih bersama Pak Riki. Insyaallah ya. Temanya adalah berkaitan dengan iman kepada Rasul, iman kepada Rasul. Ya, mulai tahun ini teman-teman yang soleh dan solihah sudah bukan lagi kelas 2 ya kan, tapi sudah naik ke kelas 3. Wah, Masya Allah. Pasti soleh dan solihah senang tentunya ya. Nah, pesan Pak Riki tentunya dengan bertambahnya usia kita, kemudian kita juga sudah menjadi kakak kelas dari adik-adik kita ya, maka harus makin semangat ya, harus tambah semangat belajarnya. Baik, silakan soleh dan solihah boleh membuka buku paketnya di halaman ke-1 atau halaman pertama ya, iman kepada Rasul. Nah, di sini ada beberapa poin, itu tentang pengertian nabi dan rasul, jumlah para nabi dan rasul, ulul azmi, sifat-sifat nabi dan rasul, mukjizat para rasul ya. Ini akan menjadi pembahasan kita ya. Simak baik-baik ya, soleh dan solihah. Nah, pertama pembahasan kita yaitu tentang pengertian nabi dan rasul ya. Ada nabi, ada rasul, masing-masing punya pengertian. Apa sih nabi itu? Nabi itu adalah yang membawa berita ya, yang membawa berita dari siapa? Berita dari Allah Subhanahu wa taala. Dan nabi merupakan manusia seperti kita ya, manusia seperti teman-teman yang soleh dan solihah, seperti kita semua. Mereka juga tidur, makan, minum, punya keluarga ya, punya anak, punya istri ya, punya teman. Nah, kan tetapi dia dikhususkan manusia yang mendapat wahyu ya, dan tetap membawa syariat sebelumnya. Artinya dia tidak membawa syariat baru. Kemudian rasul itu artinya secara bahasa adalah utusan. Rasul Allah berarti utusan Allah Subhanahu wa taala. Yang mengutus adalah Allah Subhanahu wa taala. Ia adalah manusia yang menerima wahyu dengan membawa syariat yang baru dan diperintahkan untuk menyampaikannya kepada umat manusia ya. Misalnya di antara nabi dan rasul adalah Nabi Musa alaihi salam ya. Kemudian setelah berlalunya zaman Nabi Musa meninggal, kemudian datang lagi Nabi Isa yang alaihi salam. Dan Nabi Isa ini karena beliau nabi dan rasul, jadi Nabi Isa tidak meneruskan ya syariat Nabi Musa, kan, tapi Nabi Isa pun punya syariat sendiri ya, punya syariat sendiri. Seperti itu, berbeda dengan misalkan setelah wafatnya Nabi Musa alaihissalam ada nabi yang Allah utus dan dia bukan rasul, seperti Yusha bin Nun ya, yang memimpin Bani Israel sepeninggal Nabi Musa alaihissalam. Maka Nabi Yusha bin Nun tidak membawa syariat baru, melanjutkan syariat Nabi Musa alaihi salam ya. Kemudian jumlah para nabi dan rasul. Nah, yang kita ketahui, yang kita sering dengar, jumlah para nabi dan rasul itu sebanyak 25 orang ya. Ada hadis yang mengabarkan ya, yang menginformasikan kepada kita ya, Nabi kita Muhammad SAW
pernah mengabarkan bahwasannya jumlah nabi itu ada 124.000 orang. Wah, banyak sekali ya. Dan nabi-nabi ini menyebar ya ke seluruh dunia tentunya. Tidak di satu tempat saja. Ya. Itu jumlah nabi. Adapun jumlah rasul ya, ada riwayat mengatakan 310, ada riwayat lain mengatakan 315. Nah, tetapi yang di Al-Qur'an itu ada sekitar 25 orang yang Allah sebutkan, yang Allah kisahkan ya. Dan juga ada dalam sunnah atau hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Nah, ini teman-teman yang solih dan solihah boleh buka di halaman 2. Di sana ada nama-nama Nabi dari mulai Adam, Idris, Nuh, Hud, Salih, Ibrahim, Lut, Ismail, Ishak, Yakub, Yusuf, Ayub, Syuaib, Musa, Harun, Dzulkifli, Dawud, Sulaiman, Ilyas, Ilyasa, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa, dan Nabi terakhir adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ini di antara 25 Nabi yang Allah kisahkan kisahnya ya, perjalanan hidupnya di dalam Al-Qur'an. Kemudian di antara ke-25 nabi itu ada yang merupakan ulul azmi ya. Ulul azmi. Apa sih ulul azmi itu? Mereka orang-orang yang mempunyai keteguhan dan kesabaran yang sangat tinggi ya. Keteguhan dan kesabaran yang super. Nah, seperti itu. Siapa di antara mereka? Ulul azmi minar rusul, di antaranya adalah Nabi Nuh ya, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, dan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu adalah ulul azmi minar rusul. Kemudian di antara sifat-sifat yang ada pada para nabi dan rasul ya. Nabi itu kan diutus untuk umat manusia ya, mengajak mereka untuk kembali kepada tauhid. Sebelumnya manusia pertama kali itu bertauhid, menyembah Allah. Di zaman Nabi Adam tidak ada yang menyembah patung, tidak ada yang menyembah berhala, tidak ada yang menyembah api ya, tidak ada yang menyembah bintang. Semuanya menyembah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian syaitan menyesatkan mereka. Syaitan menyesatkan mereka sehingga mereka beribadah kepada selain Allah ya. Kemudian para nabi dan rasul juga memiliki sifat yang sama seperti manusia, seperti kita ya, seperti halnya kita. Maka di antara hikmahnya adalah nabi Allah utus dari kalangan manusia ya, agar manusia mampu menerima cobaan yang berat seperti para nabi. Nabi dicoba, nabi diuji, dan nabi berhasil melewati ujian. Maka insya Allah ketika kita diuji pun kita bisa melewati ujian tersebut. Kemudian kedudukan manusia itu sangat mulia, maka Allah mengutus nabi dari kalangan manusia. Kemudian manusia akan lebih mudah menerima bimbingan dari sesama manusia. Nah, gimana ya kalau misalnya nabi dari kalangan malaikat, kan kita tidak bisa mencontohnya, sulit ya. Malaikat tidak makan, malaikat tidak tidur ya. Kemudian ya, walau nabi dan rasul adalah manusia, tetapi ada yang membedakan mereka dari manusia yang lain ya. Nabi dan rasul manusia yang diberi wahyu ya. Tidak semua manusia kan diberi wahyu seperti kita tidak diberi wahyu ya. Kemudian mereka adalah orang yang maksum. Apa itu maksum? Mereka yang bebas ya, terlepas, artinya terjaga dari perbuatan maksiat. Adapun manusia biasa terkadang berbuat maksiat, terkadang lalai, terkadang berbuat dosa ya. Nah, seperti halnya kita. Kemudian mereka dikubur di tempat mereka meninggal. Ini khusus. Kalau manusia biasa ketika meninggal dikubur jadi mana aja boleh, berbeda dengan para nabi. Contohnya ketika itu Nabi Muhammad SAW wafat, maka para sahabat bingung untuk menentukan apakah mereka dikubur, apakah Nabi SAW dikubur di pemakaman kaum muslimin atau di mana. Maka Abu Bakar ya memberikan solusi, karena Abu Bakar pernah mendengar tidaklah Nabi itu
dikubur, melainkan di tempat di mana nabi tersebut wafat. Maka langsunglah para sahabat berinisiatif untuk eh, apa namanya membuat atau menggali kuburan untuk Nabi SAW. Itu Abu Thalhah yang mengangkat ranjang Nabi SAW dan langsung menggali eh, tanah untuk dimakamkannya Nabi SAW pada saat itu. Ya, adapun kita ketika meninggal di mana aja kita boleh dikuburkan. Kemudian yang membedakan lainnya adalah bumi tidak memakan jasad mereka. Nah, jadi jasad para nabi berdasarkan hadis Nabi SAW, Innallaha harrama 'alal ardi ajsadal anbiya, bahwasanya Allah mengharamkan kepada bumi itu untuk memakan jasad para nabi. Walaupun Nabi Adam sudah meninggal ratusan tahun, bahkan mungkin ribuan tahun yang lalu, ya. Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Musa dan nabi-nabi yang lainnya sudah meninggal ribuan tahun yang lalu, tapi jasad mereka tetap utuh loh. Beda sama jasad kita, beda dengan jasad kita, ya. Jasad manusia biasa kan ketika meninggal 1 atau 2 tahun pun sudah dimakan apa namanya tanah gitu kan. Kemudian juga mereka mempunyai sifat utama, diantaranya mereka para nabi itu orang yang sidik, orang yang jujur, ya, jujur perkataan, jujur perbuatan. Kemudian yang kedua, mereka adalah orang yang amanah, ya, dapat dipercaya. Dan Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam kan terkenal dengan seorang yang amin, ya, yang amanah. Ketika beliau belum diangkat menjadi nabi, beliau adalah orang yang terkenal sebagai orang yang sangat amanah, ya, sangat amanah. Walaupun ketika diutus menjadi nabi, beliau didustakan, ya, oleh orang-orang kafir Quraisy. Kemudian yang ketiga, sifat yang ada pada mereka diantara adalah tabligh, menyampaikan setiap wahyu yang diterimanya kepada umat. Artinya wahyu tersebut tidak disimpan, ya, tidak disembunyikan, tapi disampaikan. Apa yang Allah wahyukan, apa yang Allah perintahkan itu disampaikan kepada umat manusia. Seperti Nabi Muhammad mendapat perintah untuk laksanakan sholat, maka Nabi Muhammad pun menyampaikan kepada umat Islam, kepada para sahabatnya agar melaksanakan sholat 5 waktu. Kemudian fatanah, yaitu cerdas dan pintar. Ya, para nabi ini orang-orang yang cerdas, orang-orang yang pintar. Kenapa? Karena mereka sendiri itu adalah manusia khusus, ya, manusia pilihan Allah. Allah yang memilih langsung. Nah, kalau kita yang memilih kan sering salah, ya, memilih apa namanya misalnya memilih teman untuk dijadikan apa satu tim kita misalnya, ya, dalam satu permainan. Nah, ternyata kita keliru, kita salah, karena kita tentu kurang apa namanya mampu melihat dengan baik. Kemudian Allah selalu memberikan bukti-bukti atas kenabian. Nah, berupa tanda-tanda dari Allah, ya, baik tertulis maupun alami. Jadi ada bukti-bukti, ya, ada bukti-bukti kenabian. Kemudian kenabiannya itu disebutkan oleh nabi sebelumnya, ya, misalnya Nabi Muhammad SAW, beliau sudah dikabarkan oleh Nabi Isa, ya, oleh Nabi Isa yang termaktub di dalam kitab suci, ya. Semua nabi mengabarkan kan kedatangan Nabi kita Muhammad SAW. Kemudian Allah menolong dan menguatkannya ketika berdakwah di tengah kaumnya. Jadi Nabi tersebut tidak dibiarkan begitu saja. Allah menolongnya, seperti Allah menolong Nuh, Allah menolong Nabi Ibrahim, Allah menolong Nabi Musa alaihi salam, ya, seperti itu. Dan apa namanya nabi-nabi atau rasul memiliki yang namanya mukjizat. Mukjizat itu kejadian, ya, kemampuan yang luar biasa, ya, yang kemampuan yang tidak dimiliki kecuali oleh para nabi, para rasul, ya. Itulah mukjizat, kemampuan di luar kebiasaan, ya,
rata-rata manusia nggak bisa. Nah, apa namanya, Rasul ini bisa, ya. Karena mukjizat ini adalah berasal dari Allah sebagai bukti kebenaran. Nah, ini loh nabi yang harus kalian ikuti, ya, petunjuknya, kemudian kitab sucinya, dan ini adalah mukjizat-mukjizatnya. Dan mukjizat nabi tentunya berbeda-beda, ya. Soleh dan solihah pernah mendengar atau pernah membaca bagaimana para nabi tersebut memiliki mukjizat-mukjizat satu sama lainnya yang berbeda, ya. Seperti Nabi Nuh, ya, mukjizatnya itu kan diantaranya membuat bahtera yang besar, ya, yang besar, yang bisa menampung kaumnya yang beriman serta hewan-hewan yang akan diselamatkan, karena pada saat itu akan Allah datangkan banjir untuk membinasakan, ya, kaumnya yang tidak beriman kepada Nuh alaihissalam. Kemudian Nabi Soleh, ya, mukjizatnya itu yaitu diantaranya adalah keluar unta dari batu untuk membuktikan, karena ini merupakan apa ya, sebelumnya orang-orang kafir ketika itu, kami mau beriman deh padamu hai Soleh kalau seandainya engkau bisa mengeluarkan mengeluarkan unta dari batu ini. Kemudian akhirnya dengan izin Allah unta tersebut keluar dari batu, ya. Tetapi mereka orang-orang yang pada asalnya kafir, mereka tidak mau beriman, mereka tetap ngeyel dan tidak membenarkan kenabian Nabi Saleh alaihissalam. Di antara yang lain adalah Nabi Ibrahim, ya. Kita sering dengar juga mungkin kisahnya bagaimana beliau, ya, ketika ingin dibunuh oleh Raja Namrud, dilemparkan ke dalam api, justru api tersebut menjadi dingin dan Nabi Ibrahim tidak terbakar. Kan pada asalnya ketika sesuatu dilemparkan dalam api tentu akan terbakar. Nah, ini kan mukjizat, ya, di luar kebiasaan. Dan yang lainnya adalah Nabi Yunus, ya, alaihi salam, yang bertahan di dalam perut ikan hiu, ikan paus, ya. Kemudian keluar dalam keadaan selamat. Orang kalau sudah dimakan ikan yang besar, ya rata-rata bakal meninggal mati, tapi Nabi Yunus Allah selamatkan. Selamatkan. Kemudian Nabiullah Musa alaihissalam, banyak si Nabi Musa ini mukjizatnya banyak, ya. Salah satunya bisa membelah lautan dan bisa dilewati oleh Bani Israel atau kaumnya Nabi Musa dari kejaran Firaun, ya. Tongkatnya yang bisa berubah menjadi ular, ya. Kemudian tangannya yang memancarkan cahaya dan lain sebagainya, banyak mukjizat dari Nabi Musa alaihissalam. Berikutnya adalah mukjizat Nabi Daud alaihissalam. Beliau ini diberikan oleh Allah kemampuan untuk melunakkan besi. Besi itu kan keras, kalau kita pegang, kita bengkokkan itu tidak bisa, keras, ya. Tapi Nabi Daud alaihissalam diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melunakkan besi, sehingga besi tersebut bisa dibentuk dan dibuat baju perang oleh Nabi Daud alaihissalam. Kemudian berikutnya, ya, Nabi Sulaiman alaihissalam, ya. Mukjizat beliau juga Masya Allah, ya. Beliau bisa berbicara dengan hewan, dengan bangsa jin, ya. Beliau juga bisa menguasai angin, ya. Kalau kemana-mana tinggal naik angin tuh, ya. Kalau kita kan kalau pergi ke tempat yang jauh, kalau tidak naik sepeda ya naik motor, naik kendaraan atau naik mobil. Nabi Sulaiman mengendarai angin, ya. Soleh dan soleha, hebat bukan, ya, nabi-nabi Allah ini. Nah, mereka adalah idola kita tentunya, ya, yang kita jadikan sebagai idola kita, bukan tokoh-tokoh fiktif, ya, tapi para nabi, para orang soleh yang harusnya kita jadikan contoh bagaimana mereka beriman kepada Allah, mereka beribadah kepada Allah, mereka berdakwah, ya, yang harus kita tiru. Kemudian berikutnya adalah mukjizat Nabi Isa alaihissalam, ya. Nabi Isa alaihissalam diantara mukjizatnya itu membuat burung dari tanah, kemudian meniupkan roh padanya, maka jadilah burung, terbang burungnya, ya, terbang burungnya. Wah. Kemudian juga bisa menyembuhkan orang yang sakit, ya.
dan lain sebagainya, itu mukjizat Nabi Isa ya. Soleh dan soleha bisa lihat, bisa baca di halaman 5 dari buku PAI kelas 3 ini ya. Kemudian yang terakhir dalam buku itu adalah mukjizat Nabi kita, Nabi Muhammad SAW ya. Banyak mukjizat beliau ya, banyak sekali. Di antaranya adalah Al-Quran ya, yang kita pelajari, yang kita baca itu adalah merupakan di antara bukti mukjizat dari Nabi Muhammad SAW. Kalau mukjizat nabi-nabi terdahulu kan bisa disaksikan hanya orang-orang yang ada pada saat itu. Misalnya mukjizat Nabi Musa yang melempar tongkatnya menjadi ular, kita kan tidak bisa melihat ya. Orang-orang pada saat itu saja yang bisa melihat, bisa menyaksikan. Tapi Al-Quran walaupun sudah 14 abad yang lalu, tapi kita masih bisa melihatnya, membacanya, mengkajinya, ya, mempelajarinya dan mengamalkan isi kandungan yang ada dalam Al-Quran. Ya, luar biasa. Seperti yang lainnya, mukjizat beliau adalah Isra dan Mi'raj beliau, ya, perjalanan beliau dari Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa, kemudian diangkat ke atas langit, ya, Masya Allah. Dan juga terbelahnya bulan, ini juga merupakan mukjizat dari Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bulan terbelah, ya, saudara solihah. Wah, ini merupakan bukti bahwasannya beliau itu adalah seorang nabi. Nggak mungkin manusia bisa membelah bulan, mustahil ya. Mustahil, itu semua merupakan kehendak ya dari Allah, untuk bukti bahwasannya Muhammad ini adalah benar-benar nabi. Tapi sekali lagi, orang-orang kafir pada saat itu tetap mendustakan kenabian beliau Shallallahu Alaihi Wasallam ya. Nah, demikian penjelasannya di pelajaran pertama ini. Semoga bermanfaat dari apa yang Pak Riki sampaikan ya. Nanti kalau masih belum dimengerti, boleh dibaca kembali berulang-ulang ya, dibaca kembali berulang-ulang. Nah, Pak Riki ucapkan jazakumullah khairan sudah meluangkan waktunya untuk menyimak ya atau mendengarkan penjelasan dari Pak Riki. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.